Apa yang kamu pikirkan ketika bangun pagi? Apa yang pertama kali kamu lakukan begitu matamu terbuka dari tidur? Dan lebih dalam lagi, apa yang terjadi di dalam pikiranmu sebelum kamu menyadarinya? Mungkin pertanyaan-pertanyaan ini terdengar sederhana. Tapi justru karena kesederhanaannya, ia sering terabaikan. Kita terlalu cepat bergerak. Terlalu cepat membuka layar. Terlalu cepat mengikuti arus pagi tanpa tahu siapa yang sedang memimpin. Selamat datang di Stoic Z. Jika kamu sedang menonton ini, percayalah bahwa ini bukan kebetulan. Algoritma bisa salah, tapi pencarian makna tidak pernah acak. Mungkin ada bagian dari dirimu yang sedang bertanya. Mungkin tidak keras. Tidak tergesa. Tapi cukup dalam untuk membuatmu membuka video ini dan tetap tinggal lebih dari 10 detik. Jika itu kamu, maka tetaplah di sini. Dan jika kamu siap, ketik di kolom komentar satu kalimat, hari ini saya memimpin pagi saya sendiri. Kalimat sederhana, namun menjadi titik awal perubahan cara pandang terhadap waktu yang kerap kita sepelekan. Sekarang mari kita mulai dengan satu premis. Pagi bukanlah awal dari hari, tapi awal dari kendali. Banyak orang bangun dari tidur tanpa menyadari bahwa mereka telah diberikan satu kesempatan yang tidak semua orang dapatkan hari ini, hidup. Tapi hidup saja tidak cukup. Kesadaran adalah kuncinya. Dan pagi adalah waktu yang paling jujur untuk mengukur kualitas kesadaran kita. Jika kamu bangun dan langsung merasa gelisah, cemas, atau kosong, itu bukan karena pagi terlalu kejam. Itu karena pikiran kita belum terlatih untuk menerima bahwa pagi bukan milik dunia, tapi milik kita sendiri. Marcus Aurelius, seorang kaisar yang juga seorang pemikir stoik, menulis di dalam jurnalnya bahwa saat kita enggan bangun dari tidur, kita harus mengingat bahwa kita diciptakan untuk melakukan hal-hal yang sejalan dengan kodrat kita sebagai manusia. Pernyataan itu tidak terdengar seperti motivasi. Ia terdengar seperti teguran yang lembut namun tegas. Karena pada dasarnya, tubuh kita ingin kenyamanan. Tapi jiwa kita mencari arah. Dan disinilah masalah banyak orang dimulai. Mereka membiarkan pagi dikendalikan oleh kebiasaan lama, bukan kesadaran baru. Mereka bangun hanya karena alarm memaksa. Bukan karena mereka siap menjalani hari dengan kesadaran penuh. Pertanyaannya, apakah kamu termasuk salah satunya? Mari kita pelajari lebih dalam. Setiap manusia hidup dengan dua dunia yang tak terlihat. Yang pertama adalah dunia luar, pekerjaan, berita, media sosial, tekanan sosial, ekspektasi orang lain, dan suara-suara asing yang terlalu banyak kita beri tempat. Yang kedua adalah dunia dalam, pikiran, perasaan, niat, keputusan, dan arah hidup yang sebenar-benarnya kita inginkan. Sayangnya, pagi seringkali dikuasai oleh dunia luar. Kita bangun, langsung membuka gawai, melihat apa yang terjadi di dunia tanpa menyadari apa yang sedang terjadi dalam diri. Notifikasi mendahului niat. Berita mendahului pertanyaan batin. Ekspektasi mendahului makna. Dan ketika dunia luar mengambil alih sejak detik pertama kita terjaga, maka seluruh hari pun terasa seperti milik orang lain. Kita menjadi reaktif. Kita tidak hidup, tapi bertahan. Kita tidak memilih, tapi sekadar menjalani. Padahal stoikisme mengajarkan bahwa satu-satunya hal yang benar-benar kita miliki adalah kendali atas pikiran dan sikap kita sendiri. Kita tidak bisa mengatur dunia, tapi kita bisa mengatur bagaimana kita menyikapinya. Dan itu semua dimulai sejak pagi. Ada satu konsep yang menarik dari para pemikir stoik, premeditatio malorum. Sebuah latihan mental untuk membayangkan kemungkinan buruk sebelum hari dimulai. Tujuannya bukan untuk membuat kita takut, tapi untuk membuat kita siap. Karena mereka tahu, pagi yang disambut dengan refleksi adalah pagi yang tidak akan mudah dikalahkan oleh kejutan hidup. Bayangkan kamu bangun pagi, lalu duduk sejenak dan bertanya pada dirimu sendiri. Apa yang mungkin terjadi hari ini yang berada di luar kendaliku? Bagaimana saya bisa tetap tenang jika hal itu benar-benar terjadi? Hal apa yang benar-benar penting dan tidak boleh saya tinggalkan? 3 pertanyaan sederhana, namun mampu mengarahkan ulang seluruh hari. Bandingkan dengan pagi yang dimulai dengan membuka email atau membaca komentar orang asing yang bahkan tidak mengenal siapa diri kita. Satu langkah kecil di awal bisa menentukan arah besar di akhir. Jika kamu merasa terlalu sering kalah oleh pagi, mungkin karena kamu terlalu sering mengabaikan panggilan dari pikiran terdalammu. Panggilan yang tidak berbicara dengan suara keras, tapi dengan keheningan. Panggilan yang tidak menjanjikan kesuksesan cepat, tapi ketenangan yang bertahan lama. Cobalah lihat kembali bagaimana kamu memulai pagi selama ini.
Apakah kamu punya jeda untuk diri sendiri sebelum memberi waktu untuk dunia? Apakah kamu mengisi pikiranmu dengan hal yang kamu pilih, atau kamu biarkan apapun masuk tanpa seleksi? Inilah mengapa Stoik Z tidak menawarkan solusi instan. Karena kedewasaan tidak tumbuh dari kecepatan, tapi dari ketekunan. Dan pagi adalah tempat yang paling bersih untuk memulai latihan itu. Bayangkan jika setiap pagi kamu menyiapkan 10 menit untuk diam. Tidak untuk meditasi yang rumit, tidak untuk afirmasi yang berbunga-bunga, tapi hanya untuk mengamati pikiranmu sendiri. Apa yang muncul? Apa yang kamu takutkan? Apa yang kamu harapkan? Dan yang paling penting, apakah semua itu berada dalam kendalimu? Jika jawabannya tidak, maka lepaskan. Karena tidak semua hal perlu ditanggapi. Tidak semua harus dijawab. Sebagian cukup diamati, dipahami, dan dilewati. Pagi akan selalu datang. Tapi bagaimana kita menyambutnya, itulah yang menentukan siapa yang sedang memimpin. Hari yang baik tidak dimulai dengan keberuntungan. Ia dimulai dengan kesadaran. Kesadaran bahwa waktu kita terbatas. Kesadaran bahwa emosi kita bisa ditata. Kesadaran bahwa keputusan kecil membawa dampak panjang. Dan pagi adalah tempat di mana semua itu bertemu. Sampai di sini, jika kamu merasa bahwa sebagian dari dirimu sedang tersentuh oleh kata-kata ini, mungkin karena kamu sedang berada di titik pencarian. Bukan pencarian yang heboh, tapi pencarian yang jujur. Karena manusia tidak selalu butuh perubahan besar. Kadang kita hanya butuh ruang untuk berpikir ulang. Dan pagi adalah ruang itu. Bersih. Jernih. Tanpa interupsi, jika kita berani menyisihkannya. Di akhir bagian ini, aku ingin mengajakmu merenung sekali lagi. Bukan tentang produktivitas. Bukan tentang kesuksesan. Tapi tentang satu pertanyaan sederhana. Apakah saya hidup hari ini, atau sekadar terbangun? Renungkan itu sebelum melanjutkan ke bagian berikutnya. Karena bagian selanjutnya akan membawa kita pada cara menjaga pikiran tetap jernih sebelum dunia mulai mengacaukannya. Dan semuanya dimulai dari kesadaran paling dasar bahwa pagi bukan musuh, tapi cermin. Cermin yang memantulkan seberapa sadar kita dalam menjalani hidup ini. Pagi yang baik bukan hanya tentang bangun lebih awal, tapi tentang apa yang tidak kamu izinkan masuk ke pikiranmu saat pagi itu dimulai. Jika di bagian sebelumnya kita telah menyadari bahwa pagi adalah cermin, penanda awal dari siapa yang memimpin hari itu, maka sekarang kita masuk ke fase yang lebih dalam, bagaimana menjaga kejernihan pikiran sebelum dunia sempat mengacaukannya. Banyak orang mengira bahwa ketenangan itu milik para pemilik waktu luang. Mereka yang tak terburu-buru, tak dikejar target, atau tak punya beban besar. Tapi sesungguhnya, ketenangan bukan soal beban. Ia adalah soal batas. Batas yang kita bangun sendiri untuk melindungi ruang dalam yang paling tak terlihat, pikiran. Hari ini, kita hidup di dunia yang bising. Terlalu banyak hal yang berlomba-lomba untuk masuk ke kepala kita setiap detik. Mulai dari notifikasi, opini publik, tekanan sosial, hingga suara batin yang sering tak terdengar karena kalah oleh kebisingan. Dan semua itu, tanpa sadar, sering kita izinkan masuk sejak pagi. Kita membuka mata, lalu membuka gawai. Kita belum sempat menyapa diri sendiri, tapi sudah disapa dunia. Kita belum sempat menata niat, tapi sudah dicekoki isi pikiran orang lain. Kita belum sempat bertanya, apa yang saya inginkan hari ini? Tapi sudah terpapar pada jawaban-jawaban yang bahkan bukan pertanyaan kita. Itulah mengapa banyak orang merasa lelah bahkan sebelum siang tiba. Bukan karena tubuhnya, tapi karena pikirannya sudah terlalu penuh. Pikiran yang tidak disaring sejak pagi akan menjadi ruang publik. Ia terbuka bagi siapa saja. Dan ketika terlalu banyak orang masuk, maka kita kehilangan arah. Kita tidak lagi tahu mana yang benar-benar milik kita, dan mana yang hanya numpang lewat. Stoikisme mengajarkan bahwa menjaga kejernihan pikiran adalah bentuk dari kebijaksanaan. Kita tidak bisa memilih apa yang dunia berikan. Tapi kita bisa memilih apa yang kita simpan. Dan itu semua dimulai sejak pagi. Di masa lalu, orang-orang Stoik bangun dengan ritual yang tidak bising. Mereka menulis di jurnal. Mereka merefleksikan hari sebelumnya. Mereka bertanya pada diri sendiri, bukan pada dunia. Karena mereka tahu, dunia akan mulai mengetuk kapan saja. Dan jika mereka tidak siap, maka suara luar akan mengalahkan suara dalam. Hari ini, mungkin kita tidak hidup di zaman seperti Marcus Aurelius. Tapi tantangan kita justru lebih besar. Karena kita tidak hanya menghadapi realitas,
tapi juga ilusi. Kita tidak hanya menghadapi dunia nyata, tapi juga dunia maya yang tak pernah tidur. Dan di tengah semua itu, pikiran kita menjadi ruang yang rentan. Jika tidak dijaga, ia bisa berubah menjadi tempat yang asing. Tempat di mana ketenangan kehilangan tempat duduk. Pertanyaannya, bagaimana cara kita menjaga pikiran agar tetap jernih saat pagi dimulai? Jawabannya bukan pada metode kompleks. Bukan pada rutinitas sempurna. Tapi pada kesadaran kecil yang konsisten. Pertama, sadari bahwa tidak semua hal layak mendapat perhatianmu. Bukan karena hal itu tidak penting, tapi karena perhatianmu terbatas. Fokus adalah sumber daya paling berharga yang kamu punya hari ini. Dan apapun yang kamu berikan perhatian, akan membentuk perasaanmu. Perasaan akan membentuk keputusan. Keputusan akan membentuk tindakan. Dan tindakan akan membentuk hidupmu. Jadi jika hidupmu sedang terasa kacau, mungkin bukan karena takdir, tapi karena terlalu banyak hal yang kamu izinkan mengganggu pikiran sejak pagi. Kedua, jaga jeda. Jangan langsung lompat ke dunia luar begitu bangun. Beri jeda untuk diam. Beri jeda untuk mengamati. Beri jeda untuk mengenali apa yang sebenarnya sedang kamu rasakan. Karena seringkali, kita tidak tahu apakah kita sedang cemas atau sekadar terburu-buru. Kita tidak tahu apakah kita sedang marah atau hanya terlalu banyak menahan hal yang tidak kita selesaikan. Jeda bukan pelarian. Jeda adalah bentuk keberanian untuk melihat ke dalam, sebelum menanggapi dunia luar. Ketiga, kenali pemicu kebisingan. Apa yang membuatmu terganggu? Siapa yang membuat energimu terkuras? Kapan biasanya kamu kehilangan fokus? Catat hal-hal itu, bukan untuk dihindari, tapi untuk dipahami. Karena apa yang tidak kamu pahami akan terus mengendalikanmu dari belakang layar. Pikiran yang jernih bukanlah pikiran yang steril dari masalah. Tapi pikiran yang tahu mana yang perlu ditanggapi, dan mana yang cukup dilewati. Dan keempat, miliki satu prinsip sederhana setiap pagi. Saya tidak akan menyerahkan pikiran saya kepada siapapun tanpa sadar. Prinsip ini bukan pernyataan sombong. Tapi deklarasi tenang dari seseorang yang sadar akan harga dirinya. Pikiranmu adalah tempat suci. Bukan tempat sampah untuk amarah orang lain. Bukan papan iklan untuk iklan yang tak kamu minta. Dan bukan medan tempur untuk perang opini yang tidak kamu pilih. Maka sebelum kamu membuka ponsel, tanyakan dulu pada dirimu. Apakah saya siap menyambut dunia, atau saya masih butuh waktu untuk mengenal diri saya sendiri hari ini? Banyak orang ingin hidup lebih tenang, tapi enggan menyisihkan waktu untuk menata pikirannya. Mereka mengeluh tentang stres, tapi tidak berani berkata tidak pada gangguan kecil. Mereka menyalahkan keadaan, tapi tidak melihat bahwa pagi mereka selalu terbuka bagi siapa saja. Padahal hidup ini bukan soal berapa banyak yang kita lakukan, tapi seberapa dalam kita melakukannya. Dan pagi, jika digunakan dengan bijak, adalah waktu terbaik untuk melatih itu semua. Bahkan Epictetus pernah berkata, kita tidak terganggu oleh apa yang terjadi, tapi oleh penilaian kita terhadap apa yang terjadi. Dan penilaian itu dibentuk dari apa yang kita simpan dalam pikiran. Jika kita menyimpan hal-hal yang jernih, maka penilaian kita pun jernih. Tapi jika kita menyimpan kebisingan, maka apapun yang datang akan terdengar seperti ancaman. Di titik ini, kamu mungkin mulai sadar bahwa menjaga pagi bukan hanya soal waktu, tapi soal sikap. Soal keberanian untuk memilih jeda daripada kecepatan. Soal keikhlasan untuk menyaring, bukan sekadar menerima. Dan soal ketegasan untuk mengatakan, tidak semua hal layak saya pikirkan hari ini. Pikiran yang dijaga sejak pagi akan memberikan efek panjang sepanjang hari. Ia membuatmu tidak reaktif saat orang lain bersikap kasar. Ia membuatmu tidak panik saat rencana tidak berjalan. Ia membuatmu tetap tenang, bukan karena semuanya mudah, tapi karena kamu memilih untuk tidak menyerahkan pikiranmu kepada hal yang tidak layak. Hidup ini singkat. Dan terlalu sayang jika dihabiskan dengan membiarkan dunia luar mengatur dunia dalam. Karena pada akhirnya, hidup yang tenang bukan didapat dari keadaan yang tenang, tapi dari pikiran yang tidak mudah goyah, meski dunia sedang tidak berpihak. Sampai di sini, mari renungkan lagi satu pertanyaan. Siapa yang memegang kunci pikiranmu pagi ini? Jika jawabannya adalah dirimu sendiri, maka kamu sedang berada di jalur yang tepat. Jika belum, maka belum terlambat untuk memulai besok dengan cara yang berbeda. Dan pada bagian ketiga nanti, kita akan membahas bagaimana mengubah pagi yang jernih menjadi hari yang utuh. Karena menjaga pikiran adalah awal. Tapi menggunakannya untuk menjalani hidup dengan arah,
Itulah tujuan akhir dari latihan ini. Pagi yang dijaga bukan hanya menciptakan ketenangan. Ia adalah benih dari arah. Karena tak ada ketenangan yang cukup jika hidup tak tahu kemana harus melangkah. Jika pada bagian pertama kita membahas bagaimana pagi mencerminkan kendali batin, dan pada bagian kedua kita menyadari pentingnya menjaga batas agar pikiran tidak dikacaukan oleh dunia luar, maka bagian ini mengajak kita membawa kejernihan itu masuk lebih dalam, ke dalam pilihan, keputusan, dan tindakan nyata dalam hidup sehari-hari. Sebab sejernih apapun pikiran kita di pagi hari, jika tidak diterjemahkan dalam tindakan, maka kejernihan itu hanya menjadi angin lewat. Ia hanya akan menjadi ketenangan sesaat yang kembali lenyap saat dunia mulai menuntut jawaban. Inilah titik paling penting. Disinilah latihan itu diuji. Karena dunia tidak menunggu kita siap. Dunia tetap berjalan. Ia tetap memberi tantangan. Tetap menyuguhkan kegagalan. Tetap menampilkan ketidakadilan. Dan semua itu bukan untuk ditakuti, tapi untuk direspons dengan kejernihan yang telah kita bangun sejak pagi. Seseorang yang mampu menjaga pikirannya di pagi hari akan punya ruang yang cukup untuk memilih sebelum bertindak. Ia tidak lagi menjadi reaktif, tapi menjadi reflektif. Ia tidak buru-buru menjawab, tapi mendengarkan dulu. Ia tidak merasa harus menang, tapi mencari yang benar. Inilah yang membedakan orang yang hidup dengan arah dan orang yang hanya menjalani hari. Banyak orang bangun setiap pagi hanya untuk mengulangi hari sebelumnya. Bukan karena tidak punya mimpi, tapi karena tidak sempat berpikir jernih tentang mimpinya. Bukan karena tidak tahu kemana harus pergi, tapi karena pikirannya selalu dijejali tujuan orang lain. Marcus Aurelius pernah menulis bahwa kita harus bangun setiap hari dengan kesadaran bahwa hidup ini singkat, dan bahwa tugas kita bukan untuk mengeluh, tapi untuk berbuat yang terbaik. Namun berbuat terbaik hanya bisa dilakukan oleh orang yang tahu apa yang sedang ia kerjakan. Dan tahu apa yang sedang ia kerjakan hanya bisa lahir dari pikiran yang tidak kacau. Kacau bukan berarti sibuk. Kacau berarti kehilangan pusat. Saat seseorang kehilangan pusatnya, maka ia menjadi reaktif. Ia terburu-buru. Ia terlalu cepat berkata iya. Ia mudah tersinggung. Ia tergoda untuk membalas semua komentar. Ia merasa perlu membuktikan diri pada semua orang. Sebaliknya, kejernihan akan membawa seseorang pada keseimbangan. Ia tahu kapan bicara dan kapan diam. Ia tahu mana pertempuran yang layak dan mana yang hanya menguras tenaga. Ia tahu bahwa tidak semua kebisingan perlu direspon, dan tidak semua masalah harus diselesaikan hari ini juga. Kejernihan itu akan menciptakan ruang. Dan dari ruang itu lahirlah keputusan yang lebih tepat. Tindakan yang lebih bernilai. Dan hidup yang lebih sederhana, tapi bermakna. Bukan karena semuanya sempurna, tapi karena ia hidup dalam kesadaran penuh. Ia tidak berjalan dengan tergesa, karena ia tahu kemana arah langkahnya. Ia tidak panik saat ditinggalkan, karena ia tahu yang tinggal adalah dirinya yang utuh. Ia tidak takut pada ketidakpastian, karena ia telah membangun kejelasan dari dalam dirinya. Seseorang yang jernih sejak pagi akan punya keberanian untuk menolak ajakan yang bertentangan dengan nilainya. Ia tidak akan mudah goyah hanya karena orang lain memilih jalan yang berbeda. Ia tidak merasa perlu mengikuti keramaian jika jalan sepi lebih benar. Karena bagi orang yang hidup dengan arah, keramaian bukan penentu kebenaran. Ketenangan bukanlah hadiah, melainkan hasil dari kedisiplinan memilih. Dan kedisiplinan memilih hanya lahir dari pikiran yang terlatih. Maka, pertanyaan yang perlu terus kita ulang bukanlah, apa yang ingin saya capai hari ini? Tapi, apakah saya berjalan dengan sadar hari ini? Karena pencapaian bisa dicapai dengan tergesa. Tapi kesadaran hanya bisa dibangun lewat jeda. Mungkin itulah mengapa Stoikisme tidak mengajarkan kita untuk mengejar kesuksesan sebagai tujuan utama, tapi untuk menjaga karakter dan integritas sebagai jalan hidup. Orang Stoik percaya bahwa kita tidak bisa mengendalikan hasil, tapi kita bisa mengendalikan sikap. Kita tidak bisa mengendalikan siapa yang menghargai usaha kita, tapi kita bisa menjaga agar usaha kita tetap jujur. Kita tidak bisa menghindari semua kesulitan, tapi kita bisa memilih untuk tidak menyalahkan siapapun. Dan semua itu, sekali lagi, dimulai dari bagaimana kita menjaga pikiran kita saat hari baru dimulai. Pagi yang baik tidak akan menyelesaikan semua masalah. Tapi pagi yang jernih akan membuat kita menghadapi masalah dengan kepala dingin. Dan kepala yang dingin tidak hanya menyelamatkan hari ini, tapi juga membentuk hari-hari esok. Mungkin itu sebabnya ada orang yang terlihat biasa saja dari luar, tapi begitu tenang saat menghadapi hal-hal yang membuat orang lain kalut. Ia tidak terlihat lebih cerdas, tapi ucapannya tidak reaktif.
Ia tidak lebih kuat, tapi ia tidak mudah marah. Ia tidak lebih banyak bicara, tapi tindakannya selalu tepat. Karena ia melatih satu hal yang tidak kelihatan. Ia melatih pikirannya setiap hari, sejak pagi. Dan seperti latihan fisik, latihan batin pun punya dampak jangka panjang. Orang yang melatih pikirannya sejak pagi akan mulai menyadari bahwa dunia tidak berubah, tapi responsnya yang berubah. Orang-orang tetap sama. Tantangan tetap ada. Tekanan tetap datang. Namun ia tidak lagi runtuh. Ia tidak lagi gelisah. Ia tidak lagi terjebak dalam reaksi otomatis. Ia memilih. Dan itu yang membuatnya berbeda. Latihan ini bukan sesuatu yang selesai dalam satu hari. Tapi juga bukan sesuatu yang tidak bisa dimulai sekarang. Kamu tidak perlu hidup seperti filsuf Romawi. Tapi kamu bisa meminjam kejernihannya untuk membangun hidupmu sendiri. Mulai dari pagi ini. Mulai dari saat kamu membuka mata dan memilih untuk tidak langsung mengizinkan dunia masuk. Mulai dari saat kamu duduk sejenak untuk menyadari bahwa kamu hidup, dan bahwa hidupmu berharga. Mulai dari saat kamu menuliskan satu prinsip sederhana yang ingin kamu pegang hari ini, agar kamu tidak mudah goyah. Mulai dari satu keputusan kecil yang kamu buat dengan sadar, agar kamu tidak lagi hidup dalam autopilot. Karena hidup yang bermakna bukan didapat dari momen besar, tapi dari pilihan kecil yang dilakukan dengan kejelasan setiap hari. Dan pagi adalah tempat terbaik untuk memulai pilihan itu. Maka ketika hari ini selesai, dan kamu menutup hari dengan kelelahan, kamu bisa melihat ke belakang dan tahu bahwa kamu telah hidup bukan hanya dengan produktivitas, tapi dengan arah. Kamu tidak hanya sibuk, tapi hadir. Kamu tidak hanya bergerak, tapi sadar. Dan kamu tidak hanya menjalani hidup, tapi benar-benar hidup. Pagi yang jernih adalah anugerah. Menjaganya adalah latihan. Membawanya menjadi arah hidup adalah kemenangan. Dan kemenangan ini tidak ditentukan oleh orang lain. Bukan oleh penghargaan. Bukan oleh sorakan. Bukan oleh validasi siapapun. Tapi oleh suara tenang di dalam dirimu yang berkata, "Aku tahu kemana aku melangkah, dan aku memilih langkah ini dengan sadar." Itulah bentuk tertinggi dari kebebasan yang sejati. Bukan bebas dari tantangan, tapi bebas dari keterpaksaan. Bukan bebas dari gangguan, tapi bebas dari kehilangan arah. Dan semua itu, seperti yang sudah kita pelajari sejak bagian pertama, dimulai dengan satu langkah kecil di pagi hari. Jangan biarkan pagi mengalahkan pikiranmu. Karena jika pikiranmu kalah di pagi hari, maka sepanjang hari kamu hanya akan menjadi pengikut dari hal-hal yang tidak kamu pilih. Tapi jika kamu menang di pagi hari, kamu telah membangun fondasi untuk hidup yang tidak hanya produktif, tapi juga bijak. Kamu mungkin tidak bisa memilih semua yang terjadi padamu hari ini. Tapi kamu selalu bisa memilih bagaimana pikiranmu menanggapi semua itu. Dan itulah kekuatan yang tidak bisa dirampas siapapun. Kekuatan yang dimiliki hanya oleh orang-orang yang memulai harinya dengan kejernihan, kedisiplinan, dan kesadaran. Hari ini belum berakhir. Dan besok, kamu bisa memilih untuk mulai lagi, dengan pikiran yang lebih terjaga, dengan arah yang lebih jelas. Karena kamu tidak sedang mengulang hari. Kamu sedang membentuk hidupmu. Satu pagi pada satu waktu.